Selamat malam buat Mbak Umi, Mama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kenapa Mbak Umi langsung out? Ya sudah. Eh, Malam ini kita bahas dua bahasan. Yang pertama itu adalah membandingkan unsur-unsur novel Indonesia atau terjemahan dan hikayat. Kemudian yang kedua kita bahas mengenai notulen. Oke, sebelumnya kita bahas dulu mengenai hikayat ya. Hikayat itu merupakan bentuk cerita yang berasal dari Arab. Mulai dikenal di Indonesia itu sejak masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Hikayat itu hampir mirip dengan dongeng, penuh dengan fantasi. Biasanya kalau hikayat ini ceritanya itu berisi mengenai kehidupan di seputar istana. Jadi dia menceritakan tentang kisah anak-anak raja, pertempuran antar negara, seorang pahlawan yang memiliki senjata sakti, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya yang berkisar di seputaran istana atau kerajaan. Hikayat ini juga seringkali disebut sebagai dongeng istana. Tokoh dalam hikayat ini sudah dapat dipastikan ada raja, permaisuri, putra dan putri raja, juga para kerabat raja. Ceritanya ini terjadi di negeri antah berantah dan selalu berakhir dengan kemenangan si tokoh yang selalu berpihak pada hal yang benar. Jadi istilahnya happy ending juga ya. Istilahnya istana sentris ya, karena berkutat di seputaran istana. Ada yang menyebutkan bahwa hikayat itu adalah karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca itu untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta saja. Contoh dari hikayat itu yang terkenal adalah hikayat Hang Tuah dan hikayat 1001 Malam. Yang sering kedengeran ya mungkin hikayat Hang Tuah ya. Ada juga ciri khas dari sebuah hikayat. Ciri yang pertama itu dia menimba bahannya dari kehidupan raja-raja dan juga dewa-dewi. Lalu ciri yang kedua itu isinya adalah dongeng yang serba indah, yang membawa pikiran si pembaca ini ke alam khayal. Lalu ciri yang ketiga adalah melukiskan peperangan yang hebat, dahsyat, tempat para raja atau dewa mempertunjukkan kesaktiannya untuk merebut kerajaan atau seorang putri. Mbak Umi, halo Mbak, selamat datang. Kok bisa keluar sendiri ya Mbak ya? Ada juga yang menyebutkan mengenai ciri-ciri dari sebuah hikayat. Jadi ada ciri hikayat yang lain ya. Ada 4 poin. Yang pertama itu dia isi cerita berkisar pada tokoh-tokoh raja dan keluarganya atau yang tadi saya sebut sebagai istana sentris ya. Yang kedua bersifat prologis. Prologis ini maksudnya adalah dia memiliki logika, bentar sebelum saya lanjut, Mbak Maya, slide-nya kelihatan nggak Mbak? Untuk Mbak Omi berarti mungkin sinyalnya kali ya Mbak ya. Mungkin bisa dicoba keluar lagi. Ya berarti mungkin itu sinyal Mbak. Mungkin loh ya. Oke, kita ulangi ya. Yang pertama dia ceritanya bersifat istana sentris.
Yang kedua, dia bersifat prologis. Prologis itu adalah dia memiliki logika tersendiri yang tidak sama dengan logika umum. Nah, atau biasa disebut dengan fantasi ya, fantastis. Lalu ciri yang ketiga itu adalah menggunakan banyak kata bahasa kiasan. Yang keempat adalah banyak kata-kata yang sulit dipahami dan struktur kalimatnya juga tidak efektif. Jadi mungkin kalau kita baca hikayat itu butuh pendalaman yang lebih ya, dan membacanya juga nggak cukup 1 atau 2 kali. Gimana Mbak Umi? Udah kelihatan slide-nya? Oke. Tadi mengenai hikayat ya. Terus yang kedua kita ke novel. Untuk novel itu kita bahas mengenai novel Indonesia atau terjemahan ya. Jadi dari sisi bentuk atau unsur pendukungnya sebenarnya itu ada beberapa kesamaan antara novel Indonesia dan juga novel terjemahan. Perbedaan keduanya itu sebenarnya adalah asal muasal dari penulisan novel itu sendiri. Kalau novel Indonesia itu ditulis oleh orang Indonesia, sedangkan kalau novel terjemahan itu adalah novel hasil terjemahan dari bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Dan istilah novel ini berasal dari dari bahasa Italia yang bahasanya itu adalah novella, yang artinya adalah kabar atau berita. Novel ini adalah karangan prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Kalau kemarin kita bahas cerpen itu lebih simpel ya. Kalau novel bisa kita katakan lebih kompleks untuk permasalahannya juga gitu kan, untuk tokohnya juga. Novel ini menceritakan kehidupan seseorang yang mengakibatkan perubahan nasib tokoh utamanya. Ya, bener kata Mbak ya, mungkin agak panjang ribet, tapi kalau mau tergantung novelnya Mbak. Di sini Hendy menyebutkan beberapa ciri novel. Ciri novel yang pertama itu adalah sajian cerita itu lebih panjang dari cerita pendek. Biasanya lebih dari 10.000 kata. Kalau cerpen itu kan sampai 10.000 kata ya. Dan biasanya itu cerita dalam novel dibagi atas beberapa bagian. Lalu ciri yang kedua adalah bahan cerita ini diangkat dari keadaan yang ada dalam masyarakat dengan ramuan fiksi pengarang. Ciri novel yang ketiga adalah penyajian berita itu berlandas pada alur pokok atau alur utama yang batang tubuh cerita dan dirangkai dengan beberapa alur penunjang yang bersifat otonom. Otonom itu memiliki latar tersendiri ya. Dan alur ceritanya ini cukup kompleks, seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau novel itu sedikit lebih kompleks. Ciri yang keempat itu tema sebuah novel Tema sebuah novel itu terdiri atas tema pokok atau tema utama dan juga tema bawahan yang berfungsi mendukung tema pokok ya. Ciri selanjutnya adalah karakter dari tokoh-tokoh utama dalam novel itu berbeda-beda. Demikian juga dengan karakter tokoh lainnya. Terus di novel itu kita jumpai pula tokoh statis dan juga tokoh dinamis. Kalau statis itu tokoh yang digambarkan berwatak tetap sejak awal hingga akhir. Sedangkan kalau dinamis itu sebaliknya ya. Dia bisa memiliki banyak karakter yang berbeda atau tidak tetap. Selamat malam Mbak Ari. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau ciri-ciri novel itu adalah cerita yang lebih panjang daripada cerpen.
diambil dari cerita masyarakat yang kemudian diolah kembali secara fiksi. Dan dia juga memiliki unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik dan ekstrinsik kita udah sering bahas ya, semoga masih pada ingat ya teman-teman ya. Ciri-ciri novel tersebut itu bisa menarik pembaca atau penikmat karya sastra karena cerita yang terdapat di dalamnya itu akan menjadikannya lebih hidup. Untuk membedakan novel dengan karya fiksi yang lainnya seperti cerpen, roman, kita harus mengetahui unsur-unsur pembangun dari si novel tersebut. Menurut Nurkiantoro, unsur pembangun dari sebuah novel. Oke Mbak Maya. Unsur pembangun sebuah novel seperti plot penokohan dan latar secara umum itu lebih bersifat rinci dan kompleks daripada unsur-unsur karya fiksi yang lain. Sekarang kita bahas mengenai perbedaan dari novel dan juga hikayat ya. Jadi dari segi wujudnya, novel dan hikayat itu sama-sama berbentuk cerita yang panjang. Unsurnya juga sama. Keduanya itu dibentuk dari unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Hikayat dan novel itu juga sama-sama merupakan bentuk sastra yang berupa prosa. Tapi antara novel dan juga hikayat ini dia punya perbedaan. Kalau hikayat itu bagian dari prosa lama, sedangkan kalau novel itu bagian dari prosa baru. Hikayat itu kan merupakan peninggalan sastra lama, sementara novel bagian dari perkembangan hasil sastra Indonesia modern. Novel itu merupakan produk dari masyarakat modern dan juga hikayat ini merupakan produk dari masyarakat Melayu klasik. Jadi kalau hikayat itu dari merupakan sastra lama Melayu klasik, sedangkan kalau novel itu dia lebih ke prosa baru ya, sastra modern. Inti perbedaan dari novel dan hikayat di situ. Nah, dari perbedaan itu ternyata ada imbasnya nih sama unsur-unsur lainnya seperti pada tokoh. Kalau hikayat, tokoh pada umumnya adalah para raja atau pahlawan. Sedangkan kalau novel itu tokohnya hanya merupakan orang-orang biasa saja. Kalau hikayat karena dia sifatnya istana sentris ya, makanya tokohnya lebih condong ke raja, pahlawan, putri gitu. Demikian halnya pada latar. Kalau hikayat biasanya di lingkungan istana atau tempat-tempat yang disucikan karena istana sentris itu, sedangkan kalau novel ini bisa di mana saja dan tak terbatas oleh tempat. Ini tadi dari sisi tokoh, sisi latar, kemudian dari sisi sudut tema. Kalau tema itu, kalau hikayat berkisahnya pada tema kepahlawanan, kesaktian, persoalan-persoalan kenegaraan. Nah, kalau novel itu temanya nggak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Itu mengenai perbandingan antara unsur novel dan juga hikayat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kemudian masih di bab mengenai membandingkan unsur, itu di situ di dalamnya juga ada bahasan mengenai tanggapan dalam suatu diskusi. Sebelumnya
Kalau diskusi pasti udah pernah ya, udah sering bahkan ya, secara formal maupun yang non formal. Jadi sebenarnya kegiatan diskusi itu pada prinsipnya kan bertujuan untuk melatih kita agar dapat berpikir kritis dan mampu menyampaikan gagasannya dalam suatu diskusi. Kalau kita sedang diskusi, ketika kita sedang diskusi, kita ini kan bisa saling bertukar pengalaman dan juga pendapat. Tapi dalam menyampaikan pendapat itu hendaknya juga disampaikan secara sistematis, dalam kalimat yang singkat tapi jelas, dapat disertai dengan argumen dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Oleh karena itu, bila kita bertanya, menanggapi pembicaraan atau menyampaikan kritik, hendaknya memperhatikan situasi. Sampaikan alasan yang tepat, dapat juga disertai dengan mengemukakan bukti-bukti atau fakta pendukung agar gagasan tersebut dapat diterima secara objektif. Hasil kegiatan diskusi itu bisa disusun dalam bentuk notulen diskusi. Unsur-unsur yang ada dalam notulen diskusi itu adalah judul, tema, pembicara, ada moderator, notulis, hari atau tanggal, ada tempat juga, kemudian ada waktu, peserta siapa, susunan acaranya seperti apa, hasil diskusi, kesimpulan, tanda tangan moderator, dan juga notulis. Oke, karena kita bahas mengenai diskusi, kalau seandainya di pertemuan selanjutnya kita latihan diskusi, bukan latihan sih ya, kita diskusi bareng gitu, mau nggak kira-kira? Oke, kalau gitu nggak masalah. Saya mau tanya nih, tema yang mau diangkat kira-kira apa? Ah, malah nggak tahu. Ide aja gitu. Nanti disaring. Acara kelulusan. Oke, kita tampung aja dulu. Terus ada lagi nggak? Jadi kan ditampung dulu nih ide-idenya. Besok pertemuan pertemuan selanjutnya kan bisa nih. Emang ulang tahun TBM kapan, Mbak? Seru nih kayaknya nih. Kalau Mbak Umi kan udah menyumbangkan idenya nih, acara kelulusan atau yang ulang tahun TBM. Kalau Mbak Ari sama Mbak Nila, oh ada launching bukunya juga. Ulang tahunnya kapan sih Mbak Umi? Tanggal 25 ini. Iya Mbak Umi, oke oke oke. Oke, ide dari Mbak Ari sama Mbak Nila kira-kira apa? Kita tampung, aduh, kita tampung dulu.
25 tuh hari apa sih? Oh, hari Minggu ya. Mbak Nila, kok kayaknya dari tadi gak kedengeran suaranya ya Mbak Nila ya? Oke lah kalau kayak gitu Mbak Ari ngikut ya. Mbak Umi ada ide lagi nggak? Atau dua ini? Semoga besok minggu depan. Sebenarnya nggak harus seputar sekolah juga sih ya. Ya bebas juga sih. Tapi bisa lah ya ini. Minggu depan semoga sinyalnya oke ya. Sama-sama oke semua jadi bisa berjalan. Oke, lanjut. Kan tadi dalam diskusi itu perlu dicatat dalam notulen ya. Ini kan hasil kegiatan diskusi kita ini nanti bisa disusun dalam bentuk notulen. Kemudian notulen itu apa sih? Ya kan? Jadi notulen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah catatan singkat mengenai jalannya suatu persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan juga diputuskan. Notulen itu biasa juga disebut notula ya. Notulen ada juga yang mengatakan bahwa notulen itu adalah hasil pencatatan sebuah rapat yang dilakukan oleh notulis atau sekretaris. Jadi notulen ini adalah sebuah ringkasan mengenai hasil pembicaraan dalam rapat yang bersifat ringkas, padat, sistematis, dan secara menyeluruh juga. Di sini ada fungsi penting dari notulen. Yang pertama, notulen itu dia berfungsi sebagai bukti bukti bahwa telah dilakukan atau diadakannya suatu rapat atau persidangan gitu ya. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah sebagai manometer atau ukuran kesuksesan dari sebuah rapat. Apakah semua tujuan rapat ini yang tertuang dalam notula telah berhasil dilaksanakan atau tidak. Terus siapa sih ya yang berhak membuat notulen? Yang membuat notulen itu adalah sekretaris, sedangkan yang mencatat itu adalah notulis. Menjadi seorang notulis itu harus memiliki kemampuan menulis dan juga menyimak yang baik agar apa yang disampaikan dalam rapat tertangkap dengan baik. Notulen sebenarnya artinya sendiri, sebenarnya artinya ini seperti yang sudah disampaikan di slide awal ini itu ringkasan. Jadi kalau seandainya kita melakukan diskusi tadi itu kan ada yang mencatat jalannya diskusi. Nah, catatan singkat itu mengenai jalannya suatu diskusi itu namanya notulen. Ya intinya kalau gampangannya catatan singkat jalannya diskusi. Gitu. Waalaikumsalam Mbak Atun.
Oh iya mbak, tuh lama ya nggak kelihatan ya mbak. Sibuk apa mbak? Innalillahi. Aduh, sudah selesai ya mbak. Turut berbela-sungkawa ya saya mbak ya. Oke, selamat datang juga. Ya selamat malam juga ya buat Mas Bintang, tumben nggak ada suaranya Mas Bintang. Oh lemas ya Mas ya, kayak semangat ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang berhak menulis notulen itu adalah yang berhak menulis notulen itu siapa ya? Jadi yang buat notulen itu adalah sekretaris, sedangkan yang mencatat eh apa adalah notulis. Ini yang berhak membuat notulen. Ada juga syarat untuk menjadi seorang notulis yang baik. Notulis itu tadi ya, orang yang mencatat ya yang mencatat apa notulen. Ada 12 poin, ada 12 syarat berarti ya. Yang pertama itu adalah mampu melakukan dua hal sekaligus, yaitu dia mampu mendengar dan juga menulis. Lalu yang kedua itu adalah kemampuan untuk memilih bagian yang penting dan yang tidak penting. Syarat yang ketiga itu kemampuan untuk berkonsentrasi, karena dia harus melakukan dua hal sekaligus ya, yaitu mendengar dan menulis. Kemudian syarat yang keempat itu adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri. Kemampuan melapor secara netral juga dia diperlukan ya. Lalu yang kelima itu adalah memahami bahasa teknis dan menguasai materi pembahasan. Syarat menjadi notulis selanjutnya itu adalah kemampuan mengetahui kebutuhan dari si pembaca. Selanjutnya itu adalah mendengarkan dengan maksud menemukan sesuatu. Syarat yang ke-8 adalah dia memiliki kemampuan menulis cepat. Kemudian dia juga menguasai metode mencatat, mampu mengemukakan pikiran secara cepat juga, menguasai berbagai metode pengolahan data, dan yang terakhir adalah mengenal berbagai struktur rapat. Ini beberapa syarat yang diperlukan ya untuk menjadi seorang notulis yang baik. Di sini ada hak notulis, ada 3 hak notulis sebelum rapat, yaitu sebelum rapat, pada waktu rapat, dan juga sesudah rapat. Kalau sebelum rapat, notulis ini berhak memperoleh informasi mengenai latar belakang materi yang akan disajikan dalam rapat. Kalau pada waktu rapat berlangsung, dia berhak meminta perumusan yang jelas mengenai tujuan rapat apabila belum mendapatkannya. Lalu yang kedua, dia juga berhak menerima semua dokumen yang dibagikan pada waktu rapat. Yang ketiga, dia berhak menuntut ketua sidang agar menertibkan ya rapat yang kacau. Dan yang terakhir adalah dia berhak mendapatkan perumusan yang baik dari semua peserta rapat yang telah diajukan. Oke, masih ada lagi ya.
Kemudian hak notulis pada waktu rapat berlangsung yang kelima itu adalah dia berhak mendapatkan rangkuman dan juga kesimpulan rapat. Dia berhak duduk di samping ketua sidang. Notulis ini juga berhak meminta dirinya digantikan dalam pembicaraan yang berkepanjangan, dan yang terakhir adalah berhak atas pembebasan tugas-tugas lain. Itu waktu rapat berlangsung ya. Kemudian hak notulis sesudah rapat itu adalah hak untuk mendapatkan waktu cukup untuk mengolah catatannya, dan dia juga berhak atas persediaan para peserta rapat mendapatkan informasi tambahan rapat juga. Nah, ini pola penulisan notulen. Ada judul, hari, ada tempat, ada waktu, ada peserta rapat, pemimpin rapatnya nanti ditulis siapa, daftar acara, notulis, jalannya rapat, keputusan rapat, tanggal penandatanganan notulen dan tempat, tanda tangan pemimpin diskusi, dan juga notulis. Mbak Umi enak jadi mau Mbak daftar jadi sekretaris Mbak? Bisa itu Mbak. Kemudian ini ada susunan atau kerangka notulen ya. Pasti ada yang mau lah Mbak, masa ada apa? Agak mungkin enggak. Yang pertama, susunannya itu yang atas sendiri. Pasti ada judul ya, ada judul notulennya. Kemudian ada keterangan penyelenggaraan rapat, itu meliputi tempat rapat, tanggal dan waktu penyelenggaraan, pemimpin rapat, acara rapat, dan juga peserta rapat. Kemudian pelaksanaan rapat itu meliputi pembukaan, pemaparan masalah, tanya jawab, lalu penutup. Kemudian nanti notulen itu ditandatangani oleh ketua rapat dan juga notulis. Ini contohnya. Kelihatan nggak? Ini ada simulasi rapat. Besok kita coba bikin kayak gini ya. Ada 2 simulasi. Ada 2 simulasi. Ada satu simulasi 2 bahasanya bener nih. Sudah apa ya Mbak Umi? Oh, oke udah kelihatan. Di sini ada yang mau menjadi volunteer untuk membacakan notulen yang pertama. Oke, Mbak Umi ya. Semoga bisa ya, soalnya tempat saya baru aja hujan deras. Halo Mbak Umi. Kok kayak suara pesawat terbang ya Mbak ya? Iya ya. Nggak dengar, saya juga nggak dengar suara Mbak Umi Mbak. Malah kayak suara nah kan
Malam Mbak Dewi. Kayak suara mana? Kayak suara pesawat terbang, Mbak. Mungkin coba nanti di suaranya siapa Mbak yang mengingatkan Mbak Atun? Nah ya kan, kitirannya kayak suara-suara kayak suara pesawat terbang Mbak, Mbak Mas. Ya pokoknya kayak gitu ya. Ini yang lain dulu siapa? Siapa lagi yang mau mencoba? Mbak Umi kita skip dulu. Suruh baca ini loh Mbak, simulasi rapat dan notulen satunya. Disuruh membaca. Benar. Biar gak pada ngantuk ya. Oke, Mbak Dewi skip. Kenapa Mbak kalau boleh tahu Mbak? Bosen. Oke, Mbak Tun nggak bisa. Mbak Dewi nggak bisa. Oke, Mas Bina mau mandi malam Mas. Hati-hati Mas, bahaya Mas. Oke, Mbak Nila sinyalnya lagi nggak oke. Sinyal saya juga merah nih, ketap-ketip. Oke, Mbak Dewi ya. Aduh, kaget aku ya Allah Mbak. Halo Mbak. Oke. Ya, silakan Mbak. Langsung yang notulen Enggak, baca dulu aja yang dari simulasi rawatnya. oh ya. Simulasi rapat pembahasan manfaat pelatihan pendidikan karakter terhadap siswa-siswi SMA 3 dengan Lugi Notari 19 IPA 3 sebagai peserta itu nggak usah dibaca kan? Iya. Enggak usah, enggak apa-apa Mbak. Langsung notulen 1 rapat pembahasan manfaat pendidikan karakter bangsa terhadap siswa-siswi SMA 3 bertempat di ruang kelas 11 IPA 3 tanggal 16 Januari hari Senin 2012 waktu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pemimpin rapat Mitra Pratiwi. Acara rapat
1. Pembukaan. 2. Sambutan pembina OSIS. 3. Pembahasan manfaat pendidikan karakter bangsa dan siswa SMA 3. 4. Tanya jawab dan lain-lain. 5. Penutup. Peserta rapat OSIS 1 orang, dan pengurus OSIS 16 orang, siswa kelas 43 orang. Jumlah semuanya ada 60 orang. Oke, terima kasih Mbak. Suaranya mantap ya Mbak Dewi ya. Gimana ya? Oke. Sekali lagi makasih buat Mbak Dewi. Ini Mas Bintang malah nyepik Mbak Nila. Urusan rumah tangga dibahas nanti aja gimana? Atau dibahas terpisah? Aduh, Mas Bintang gak ada, Mbak Maya nyepiknya Mbak Nila ya. Mbak Mayanya lagi ada kegiatan sih soalnya ya. Oke, tadi sudah di notulen 1 dibahas dibacakan oleh Mbak Dewi. Notulen 2 ada yang mau membacakan versi kedua ya? Oke, Mbak Umi ya, kita coba bismillah. Mbak, suaranya masih sama. Kayak suara pesawat. Oh iya mungkin. Coba kalau nggak pakai headset Mbak, pakai laptop apa pakai HP Mbak? Oh pakai HP ya. Kalau pakai HP nggak pakai headset nggak bisa ya? Oke, kita coba. Halo Mbak. Halo, denger ya? Dengar Mbak. Kenapa suara saya ikut gema ya? Udah bisa dimulai? Silakan. Rapat pembahasan manfaat pendidikan karakter bangsa terhadap siswa-siswi SMA 3. Waktu pelaksanaan 1. Tanggal 16 Januari 2012. 2. Tempat ruang kelas 11 IPA 3. 3. Pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia WITA. Pemimpin rapat Nimade Mega Pratiwi. Peserta rapat siswa kelas 11 dan pengurus OSIS. Jumlah 60 orang. Acara rapat 1. Pembukaan. 2. Pembahasan manfaat pendidikan karakter bangsa terhadap siswa-siswi SMA 3. 3. Tanya jawab dan lain-lain. 4. Penutup. Rapat dibuka pada pukul 8 WITA oleh pembina OSIS Marita Rosabella Sari bahwa Halo. gencarnya mencanangkan
pendidikan karakter bagi siswa. Atas dasar tersebut, telah melakukan Halo Mbak Umi. Kok suaranya hilang ya? Di tempat teman-teman suaranya hilang juga nggak? Ada. Oh, berarti sinyal saya ya. Aduh. ya masa Stop dulu aja Mbak. Soalnya tiba-tiba di tempat saya nggak ada suaranya Mbak. Padahal sinyal saya tadi hijau, ini tadi merah sih, ini sekarang hijau. Oke, sebelumnya makasih ya buat Mbak Umi sudah dibacakan sebaca tapi nggak selesai ya. Mohon maaf karena terkendala sinyal di sini, habis hujan deras juga soalnya. Umi, di sini kita lihat pola penulisan dari kedua notulen tadi. Urutan dan juga tata cara penulisan dari kedua notulen tadi itu nggak sama. Tidak ada format baku dan sistematika yang baku untuk suatu notulen. Yang pasti dalam suatu notulen itu harus ada judul notulanya, harus ada keterangan penyelenggaraan rapat, pelaksanaan rapat, dan notula rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan juga notulis. Pertemuan pertemuan selanjutnya kita coba diskusi, kemudian nanti selesai diskusi kita bikin notulen ya. Keberatan atau enggak? Kan tadi saya hanya menyampaikan pertemuan selanjutnya kita diskusi saja. Untuk pembuatan notulen kan kita enggak. Nah, kalau ini kita besok diskusi, kemudian nanti di akhir kita membuat suatu notulen. Gimana? Keberatan atau enggak teman-teman? Oke, enggak ada jawaban, berarti saya anggap enggak keberatan ya. Jadi gini Mbak, kan hari ini kita bahas mengenai membandingkan unsur hikayat dan juga novel Indonesia atau terjemahan. Kita tadi juga membahas mengenai notulen. Nah, yang akan kita angkat untuk minggu depan itu adalah notulennya. Jadi minggu depan kita diskusi bersama mengenai suatu tema. Bisa ntar kita mengeluarkan 2 atau 3 tema, atau mungkin cuma 1. Kemudian nanti di akhir diskusi kita bikin notulen gitu. Setuju ya? Setuju nggak setuju ya harus setuju ya. Terus untuk masalah temanya tadi itu Mbak Umi sudah memberi masukan ide, yaitu mengenai acara kelulusan dan juga ulang tahun TBM.
Nah, kalau dari teman-teman sendiri ada masukan tema lagi, nanti saya tampung dulu, kemudian nanti disortir. Kira-kira enaknya temanya apa gitu dari teman-teman? Halo. Rakernas, Mbak jangan susah-susah, Mbak. Kita tampung dulu ya temanya. Ada ide? Kayak Mbak Dewi Ulta TBM, yang lain ada masukan tema lagi? Mbak Ari, Mbak Nila, Mas Bintang, Mbak Atun, Mbak Dewi. Wisuda kelulusan ya berarti ya. Ide lain selain wisuda atau kelulusan atau ulang tahun TBM, acara pernikahan. Acara pernikahannya mau yang kayak gimana nih, Mbak? Maksudnya mengenai susunan mengenai susunan acaranya yang mau kita diskusikan, atau masalah vendornya? Ini apa, Mbak siapa namanya tadi? Mbak Nilam sudah menikah belum? Bau-bau duit. Oke. Vendor pernikahan ya. Belum. Oh, pantas minta tema mengenai pernikahan ya. Ada lagi? Kita tampung ide dulu. Sama Mbak Dewi, Mbak Nila saya juga belum kok. Gimana? Tema yang lain ada ide lagi atau nggak ada ide lagi? Tetot. Oke. Berarti masukan temanya ada 3 ya, mengenai kelulusan, ulang tahun TBM, dan juga vendor pernikahan. Bisa saja besok salah satu dari 3 tema ini, bisa aja besok tiga-tiganya atau salah duanya, atau bisa aja besok ada tambahan tema baru. Cara peringatan Hari Besar Islam ya. Oke ya. Acara peringatan Hari Besar Islam. SBW itu apa ya, Mbak? Sabar gitu maksudnya. Aduh, saya baru tahu ada singkatan kayak gitu, Mbak.
kosakata baru ini. Udah ada masukan lagi nggak? Kira-kira dari Mbak Atun. Mbak Atun mana sih Mbak Atun? Kok tiba-tiba nggak ada suaranya? Alhamdulillah. Oke, kalau nggak ada berarti tampungan temanya ini dulu ya, ada 4 ya. Kita menampung 4 tema. Kita lihat pertemuan selanjutnya nanti yang keluar tema apa nih. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhir aja ya pas malam ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi malam ini ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.